Halo kawan pajak, selamat datang di Siniar KPP Pratama Bekasi Utara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Sebagaimana kami, tim penyuluh KPP Pratama Bekasi Utara. Pada kesempatan kali ini, kami perkenalkan saya Desi dan rekan saya Perkenalkan, saya Muslimah. dan kami akan sharing mengenai ini clue-nya kawan pajak. Yang pertama, ini adalah program DJP yang sudah berjalan dari 1 Januari 2022, kemudian akan berakhir pada 30 Juni 2022. Dan juga ini adalah program sukarela. Nah, kawan pajak, tidak lain dan tidak bukan, inilah PPS, Program Pengungkapan Sukarela. PPS ini merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Jadi, bagi kawan pajak yang dirasa ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, ini ada kesempatan untuk melaporkan atau mengungkapkannya. Ada dua kriteria bagi wajib pajak yang dapat memanfaatkan PPS, yaitu kebijakan pertama, wajib pajak peserta teks amnesti, kemudian kebijakan kedua untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, begini kawan pajak. Untuk kebijaksanaan satu, ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan peserta teks amnesti yang belum atau kurang mengungkapkan harta yang diperolehnya sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Sedangkan kebijakan 2 adalah bagi WB orang pribadi. Nah, untuk kebijakan 2 ini khusus untuk orang pribadi ya, yaitu yang memperoleh harta sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 dan masih memiliki harta tersebut pada tanggal 31 Desember 2020, namun belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Nah, barangkali kawan pajak bertanya-tanya nih, apa aja manfaat ikut PPS dan kenapa sih harus ikut PPS? Sebenarnya sih nggak harus ya kawan pajak karena ini adalah program sukarela. Namun demikian, ini ada manfaat apabila kawan pajak mengikuti PPS. Yang pasti adalah data atau informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Nah, SPPH yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Desi ya, itu adalah surat pemberitahuan pengungkapan harta. Merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengungkapkan harta, utang, harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan terutang yang bersifat final. Kemudian, manfaat bagi peserta kebijakan 1 adalah tidak dikenai sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak, yaitu 200% dari PPh yang kurang dibayar. Nah, bagi peserta kebijakan 2, dipastikan tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban tahun 2016 sampai 2020 kecuali ditemukan harta kurang diungkap oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke, jadi kawan pajak, pastikan untuk memanfaatkan PPS ini dengan mengungkapkan semua harta. Karena apabila nanti ditemukan data adanya harta yang kurang diungkap, maka akan dikenai tarif PPh final dan besarnya ini adalah 30% dari harta baru terungkap tersebut. Masih ditambah dengan sanksi. Nah, bagi kawan pajak yang akan mengikuti PPS, mohon diperlukan hal-hal sebagai berikut ya. Nah, ini persyaratannya ya Mbak Musia. Ya, betul. Nih, bisa untuk dicatat ya kawan pajak ya. Untuk kebijaksanaan 1, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan dan atau informasi mengenai harta dimaksud. Merupakan harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985
sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, yang untuk kebijakan 2, nah ini perlu diperhatikan ya kawan pajak ya. Untuk kebijaksanaan 2 ini, yaitu perolehan aset sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Tidak sedang diperiksa atau dibuper untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Tidak sedang dilakukan penyidikan dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Dan untuk syarat umumnya itu harus ber-NPWP. Apabila kawan pajak belum ber-NPWP, kalau mau mengikuti program PPS ini, maka wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP terlebih dahulu. Lalu setelah mempunyai NPWP, kawan pajak menyampaikan SPT tahun 2020, membayar PPh final, dan apabila ada permohonan restitusi atau upaya hukum tahun pajak 2016 sampai dengan 2020, maka harus mencabutnya. Oke, berarti kalau semua syarat-syarat tersebut udah terpenuhi, maka untuk melaporkan harta yang akan diungkapkan melalui PPS adalah dengan menggunakan tadi ya, SPPH atau Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta. Nah, ini nanti untuk pelaporannya dilakukan secara online melalui DJP online dan dalam bentuk e-form. Nanti SPPH tersebut dilampiri dengan kelengkapan berupa NTPN yang didapat atas penyetoran PPh final, kemudian juga ada lampiran daftar rincian harta bersih, ada lampiran daftar hutang, dan juga pernyataan apabila memilih untuk repatriasi dan atau investasi. Dan juga ada tambahan bagi peserta kebijakan 2 apabila memang ada, yaitu berupa pernyataan mencabut permohonan restitusi dan upaya hukum, dan juga harus dilampiri apabila mengajukan banding, gugatan, atau peninjauan kembali, maka harus ada surat permohonan pencabutan usaha hukum tersebut. Nah, kemudian untuk tarif PPh finalnya, mungkin kawan pajak pengen tahu ya tarifnya berapa. Nah, ini tergantung dari kriteria kebijakan yang diambil ya Mbak Desi ya. Iya, Mbak Mus. Ya, untuk kebijakan 1 itu 11% untuk deklarasi luar negeri, 8% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, 6% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara atau kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk yang kebijakan 2, ini juga ada tarifnya tersendiri, yaitu 18% untuk deklarasi luar negeri, 14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, dan 12% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara atau kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini perlu diingat-ingat ya kawan pajak semua. Jadi untuk masing-masing kebijakannya itu ada 3 tingkat tarif ya Mbak Mus ya? Ya, betul Mbak Desi. Oke, dan nanti kawan pajak untuk tarif tadi dikalikan dengan nilai harta bersih, yaitu nilai harta bersih di sini adalah harta setelah dikurangi utang. Nah, untuk utang ini tergantung dari kebijakan yang kriterianya, yaitu untuk kebijakan 1, ketentuan utang adalah sesuai dengan Undang-Undang Teks Amnesti. Sedangkan untuk kebijakan 2, utang yang dimaksud adalah berupa pokok utangnya. Nah, ini silakan kawan pajak untuk memilih menggunakan tarif yang mana. Untuk kawan pajak yang memilih tarif dengan ketentuan repatriasi dan atau investasi, perlu diperhatikan bahwa ini adalah komitmen untuk repatriasi dan investasi. Nah, ada batas waktu cara pengalihan dan juga holding period untuk repatriasi. Begitu juga untuk investasi kawan pajak, telah diatur bentuk investasinya, batas waktu, holding period, dan juga perpindahan investasi.
Oke, baik Mbak Mus, kawan pajak. Tadi kita sudah sharing mengenai PPS ya, mulai dari pengertian, kemudian siapa saja yang bisa ikut PPS, manfaat, tarif, dan juga cara untuk lapor hartanya. Sekarang kawan pajak, PPS ini nih akan segera berakhir di 30 Juni 2022. Ini tinggal sebentar lagi ya Mbak Mus ya? Iya betul Mbak, menghitung hari tinggal Oh, 2 minggu ya. iya, Iya bentar sekitar lagi 2 minggu dah. lagi. Jadi untuk tinggal menghitung hari aja gitu ya Mbak Mus ya? Iya, heeh. Jadi kawan pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, nah ini adalah waktu yang tepat. Nah, kesempatan kawan pajak semua untuk melaporkan atau mengungkapkannya dengan mengungkapkan harta, kemudian membayar PPh finalnya dan menyampaikan SPPh sebelum berakhirnya bulan Juni ini. Dan ini diungkap semuanya ya Mbak ya? Tepat sekali Mbak Desi. Karena apabila DJP yang menemukan harta lainnya selain yang diungkapkan, maka tarif PPh finalnya nanti 30% plus sanksi. Nah, itu memang jauh lebih tinggi dibandingkan tarif-tarif yang tadi disebutkan untuk PPS ya Mbak Mus ya. Kemudian kawan pajak, KPP Pratama Bekasi Utara selama periode PPS ini membuka layanan konsultasi khusus untuk PPS. Bisa melalui telepon, kemudian layanan helpdesk di KPP, di kantor kami, dan juga ada pojok pajak PPS yang dilakukan di luar kantor. Oke, kawan pajak, demikian sharing kami mengenai PPS. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain melalui Siniar Pajak KPP Pratama Bekasi Utara. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Terima Terima kasih. kasih.